Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Mubarak dengan NIM 23133032. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rasio profitabilitas laporan laba rugi PT Kimia Farma tahun 2019 sampai 2024. Latar belakangnya itu yang pertama, industri farmasi memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, Kimia Farma adalah perusahaan farmasi tertua dan terbesar. Yang ketiga, pentingnya analisis laporan keuangan bagi stakeholder. Yang keempat, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan terakhir, periode 2019 sampai 2024 mencakup masa pandemi dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan rasio profitabilitas PT Kimia Farma Tbk periode 2019 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana kinerja PT Keuangan Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk berdasar analisis rasio profitabilitas. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan rasio profitabilitas PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui perkembangan rasio profitabilitas. Yang kedua, menganalisis kinerja keuangan Kimia Farma. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan rasio. Selanjutnya adalah landasan teori. Pengertian rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, menggambarkan efektivitas manajemen, dan indikator kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin atau GPM. Yang kedua, net profit margin, NPM. Yang ketiga, operating profit margin atau OPM. Selanjutnya, return on asset. Yang terakhir, return on equality. Selanjutnya adalah manfaat analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, menjadi pertimbangan investor dan kreditor. Yang keempat, menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Yang kelima, menunjukkan stabilitas dan prospek perusahaan. Selanjutnya, sejarah PT Kimia Farma. Yang pertama didirikan 1817 sampai perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Kedua menjadi PT tahun 1971. Yang ketiga IPO tahun 2001 dengan kode KAEF. Yang terakhir bagian dari holding farmasi Indonesia. Selanjutnya adalah visi dan misi eh, perusahaan. Visi yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama. Misi yang pertama memberi solusi kesehatan inovatif, yang kedua mengembangkan bisnis berkelanjutan, yang ketiga membangun organisasi berintegritas, yang keempat berkontribusi pada pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu bidang usaha. Yang pertama produksi obat dan produksi kesehatan, yang kedua distribusi farmasi dan alat kesehatan, yang ketiga retail, yaitu apotek dan klinik. Selanjutnya yang terakhir laboratorium dan diagnostik. Ringkasan laporan keuangan 2019 sampai 2024. Yang pertama, pendapatan terus meningkat. Yang kedua, laba bersih berfluktuasi. Yang ketiga, aset bertumbuh setiap tahun. Yang keempat, liabilitas dan ekuitas meningkat. Selanjutnya itu hasil perhitungan rasio atau rata-rata. Yang pertama, GPM 22,23%. Yang kedua, OPM 4,55%. Yang ketiga, NPM 2,96%. Yang keempat, ROA 3,73%. Yang terakhir, ROE 7,05%. Selanjutnya itu analisis GPM. Yang pertama, tren menurun sejak 2019. Yang kedua, penyebabnya kenaikan HPP, tekanan kompetisi, perubahan bauran produk. Yang ketiga, GPM masih tergolong stabil 21 sampai 23%. Selanjutnya adalah analisis OPM, yaitu tren menurun setelah 2021. Yang pertama,
beban operasional meningkat, dan kurung ekspansi, distribusi, dan pemasaran. Yang kedua, perlu peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah analisis NPM. Yang pertama, puncak 2021 turun hingga 2024. Yang kedua, beban keuangan dan pajak meningkat. Yang ketiga, margin laba bersih industri farmasi relatif tipis. Selanjutnya adalah analisis ROA. Yang pertama, menurun setelah 2021. Yang kedua, aset bertumbuh cepat namun belum optimal menghasilkan laba. Yang ketiga, investasi dalam ekspansi butuh waktu memberikan hasil. Selanjutnya adalah analisis ROE. Yang pertama, menurun dari 8,54% ke 5,82%. Yang kedua, ekuitas meningkat lebih cepat daripada laba. Yang ketiga, leverage masih memberi efek positif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, profitabilitas menurun meski pendapatan meningkat. Yang kedua, GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE mengalami tekanan. Yang ketiga, tantangannya adalah efisiensi biaya, peningkatan operasional, dan beban keuangan. Yang terakhir yaitu kimia farma masih dalam fase pertumbuhan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Uh, Jikalau banyak ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.